Dan penonton ini dino iki akeh tenan ya Mang Rondo ya jan seragam ijo kabeh. Wah, iki jane apa karpet iki. Oh, seragame padha. Seragame padha. Nah, tadi kan kita sudah sempat ini ya, apa? Single nanti tamunya ini dari STIMIK Duta Bangsa. STIMIK Duta Bangsa. Ini nek secara sekilas berarti iki nggon pasinaon. Tempat belajar. Iya, betul. Dan untuk tema hari ini adalah kenapa kita harus kuliah? Aja takut aku. Karena aku ra iso takut nanti dengan narasumbernya saja. Temanya itu. Nah, sekarang kita akan panggil narasumber kita yang ganteng-ganteng sore ini. Oke. Ada Bapak Agus Suyatno SPDMM, Wakil Ketua 3 dari STIMIK Duta Bangsa. Silakan Bapak. Salamannya mantep. Iya, salaman ini ora kena anu kok kelek banget. Inggring-inggring. Wah, kudu kelek. Salaman inggring-inggring ya Rento. Ini tandanya Bapak Agus ini semangat dan penuh percaya diri ya Pak. Iya, siap. Bener banget. Nah, ini yang kedua, Pak Agus ini bawa teman seorang penyanyi ya Pak, yang pernah terkenal di era tahun 80-an. Madu di tangan kanan, racun di tangan. Oh, ngerti aku kuwi. Sapa? Rinto Harahap. Tutuk. Ya aduh, wingi lagi sama Nah, ini membawa satu teman, seorang penyanyi. Oh, ngaten nggih. Beliau adalah bagian pemasaran dari STIMIK Duta Bangsa, Bapak Ari Wibowo. Bapak Wibowo lama nggak ini ya menelurkan album? Ya menelurkan kayak pitik wae. Maksudnya emang mengeluarkan. Ya terus lama juga tidak muncul di layar televisi. Sekarang kok jadi gede. Oh, jadi gede. Ini kan emang ini untuk apa? Nutrisi nanti di Idul Adha. Jadi nanti untuk terus kayak gitu. Ya, ini pembantu 3 berarti. Wakil Ketua 3 yang Bapak Wibowo adalah bagian pemasaran dari STIMIK Duta Bangsa. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak soal STIMIK Duta Bangsa ya dengan tema kenapa kita harus kuliah. Monggo Bapak. Pirara Bapak. Monggo. Silakan mungkin tempat boleh di belakang, boleh di depan lho. Wah, yo ning nggon kursi. Jenengan teng inggil wong kula ning ngrikian anu to. Pocokan. Oh, ngene landa. Apa banjelan. Kula wis trimo ning isor enten iki. Lah ya kebagusan karo sepatu barang, sepatune wae mereke apa kuwi? Lah niki menyaut tok niki. Ya, Bapak Agus dan Bapak Ari Wibowo. Nah, ini pemirsa di rumah juga mestinya pengen tahu profilnya STIMIK Duta Bangsa itu bagaimana? Monggo dijelaskan. Sebelumnya kita dari STIMIK Duta Bangsa ya, kita ingin menyampaikan informasi tentang Sekolah Tinggi Komputer. Jadi kami salah satu sekolah tinggi komputer di Solo. Nah, kita tempatnya di komputer. Jadi kami mulai dari awal melihat dari situasi bahwa perkembangan informasi sangat luar biasa. Jadi kami mencoba untuk mendidik dan melatih generasi untuk menyiapkan mereka untuk menjadi ahli-ahli di bidang IT. Nah, gitu seperti itu. Dan kenapa kuliah di IT? Karena memang IT ini banyak dibutuhkan. Jadi tidak ada perusahaan manapun yang tidak membutuhkan IT. Di semua lini perusahaan itu butuh Pak ya. Betul. Berarti ini adalah kuliah yang menjanjikan Pak. Betul sekali. Jadi betul-betul nanti harapannya mereka bisa membantu masyarakat terutama untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, buat yang ingin ini ya jadi IT handal bisa kuliah ke STIMIK Duta Bangsa. Ya. Tempatnya di mana tuh Pak? Di ini Jalan Bayangka ya, nomor 55. Nomor 5557, Tipes Surakarta. Begitu tak lewati. Depannya Lotemat, Pak. Oh, nggih. Tak lewati ku ya, aku kok mampir. Aku ya mampir. Terus ngopo? Enggak nyurung. Ya tegese mampir terus daftar no. Kita harus punya pengetahuan di era globalisasi tentang IT. Era apa? Globalisasi tentang IT. Iya, jadi yang ini ya STIMIK Duta Bangsa memang salah satu sekolah untuk IT yang memang menciptakan IT handal yang pastinya akan dibutuhkan di semua perusahaan. Apalagi sekarang di era globalisasi ya, semuanya memang membutuhkan teknologi gitu. Dan untuk ini Pak, kan banyak juga ya sekolah-sekolah lain yang ada program IT seperti ini. Nah, mungkin dari STIMIK Duta Bangsa punya sesuatu yang membuat lebih dibanding mereka dan membuat calon pendaftar itu merasa yakin bahwa aku memang harus ke STIMIK Duta Bangsa. Kenapa harus pilih STIMIK Duta Bangsa ini Pak? Nah, untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Bu Rondo
Rondo koyo ngene iki njuk piye? Kalau nek rande bojo nggih bingung nih. Ampun lho niki live lho niki. Oh, ini bojoku ya nonton iki. Nggih, untuk program studi yang kita punya keunggulan kalau di tempat lain itu kan untuk sarjana. Kita kan kebetulan ada 2 prodi. Untuk strata 1 itu S1 Sistem Informasi dan Teknik Informatika, Ibu. Nah, untuk S1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi di tempat kita itu punya konsentrasi tersendiri. Jadi punya penjurusan sendiri, di mana nanti di penjurusan konsentrasi ini lulusan itu sudah dibekali khusus di bidang masing-masing. Karena kalau lulusan misalkan sarjana Sistem Informasi umum, itu biasanya punya pengetahuan komputer yang masih luas. Padahal komputer itu kan banyak. Jadi misalkan untuk sistem informasi itu fokusnya kan nanti ke software. Nah kalau di tempat lain itu jadi sarjana sistem informasi yang masih umum. Di tempat kita nanti ada konsentrasi atau penjurusan khusus. Kalau untuk sistem informasi itu ada konsentrasinya multimedia dan animasi, kemudian pemrograman web sama pemrograman basis data. Nah, untuk di teknik informatikanya kita nanti dikonsentrasikan ke robotika dan juga teknologi mobile. Nah, untuk yang D3, diploma 3 itu kita punya teknik komputer kalian manajemen informatika. Untuk teknik komputernya kita nanti konsentrasinya di teknik komputer dan jaringan. Kalian satunya lagi di microcontroller. Nah, untuk yang manajemen informatika itu nanti konsentrasinya di pemrograman akuntansi dan pemrograman aplikasi perkantoran. Jadi lulusan dari kita sudah dipersiapkan khusus di ahli masing-masing. Karena nggak mungkin kalau nyuwun sewu seperti sarjana sistem informasi bisa semua kan nggak mungkin, Bu. Jadi ada satu ahli di bidang internet, tapi kan nggak mungkin bisa internet, saged animasi, bisa dandani. Nah itu kan belum tentu. Biasanya harus punya keahlian khusus. Nah di kita nanti sudah diarahkan ke masing-masing konsentrasi. Berarti pakainya itu paket komplit gitu Pak. Komplit Pak Haji. Kita lihat. Karena memang menghadapi Asia Free Trade Area itu Pak Haji. AFTA itu memang generasi muda sekarang harus melek namanya teknologi. Itu jadi berada tempatnya. Jadi tadi juga ada jurusan yang memang khusus untuk konsentrasinya ke software ya. Nah ini malah ke softline nih. Iya softline ini karena memang ini pakai kaca nih. Nyeluk ini kocone aku. Nah sekarang gini Pak, kita juga dengar-dengar di STIMIK Duta Bangsa itu ada yang namanya program kuliah cepat. Nah itu maksudnya bagaimana Pak? Kalau cepat itu kira kebet lulus gitu apa gimana itu? Ya tentu gini, kita memiliki sistem gini, jadi kuliah sama ya 1 semester itu kan 6 bulan ya. Kita punya sistem kalau umumnya 4 bulan itu kuliah, ketika pertemuan dengan dosen, 2 bulannya biasanya libur. Nah itu yang biasanya. Nah, di tempat kami di STIMIK kita sama sih, pertemuan dengan dosen juga sama 4 bulan, cuma liburnya kita itu 2 sampai 3 minggu saja. Ya, sehingga paling tidak nanti 1 semester mereka hanya butuh waktu 5 bulan, tidak 6 bulan. Otomatis nanti dari hitungan kami selama 40 bulan mereka sudah lulus S1. Jadi nggak nyampe 48 bulan atau nggak nyampe 4 tahun. 3,4 bulan lah mereka sudah sarjana. Ini namanya efektivitas waktu Pak. Betul, ya. Sehingga bisa betul-betul waktunya cepat dan biayanya juga otomatis berkurang. Berkurang ya. Ya, jadi semakin penasaran nih Mama Rondo. Pertanyaan di kepala saya ini. Cara dasar view dan sebagainya ya. Betul sekali. Oke. Oh ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita dengan STIMIK Duta Bangsa yang jelas tetap di Simen Metal Apa